Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam ini yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab di dalam Ulangan pasal 16, ayatnya yang 16 sampai 17. Saya membacakan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Begini firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam renungan ini kita belajar satu tema, disiplin memberi. Kalau kita memperhatikan pasal 16 ini secara keseluruhan, ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka harus memperingati, merayakan hari raya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya 7 minggu, ada hari raya pondok daun. Dan ini dilakukan tujuannya hanya satu. Kalau kita membaca Ulangan pasal 16 ayatnya yang ketiga, begini firman Tuhan, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Tujuan dari memperingati atau merayakan hari raya yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel, untuk mengingat, supaya bangsa Israel terus mengingat seumur hidup mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu pekerjaan tangan Tuhan. Kembali kita dalam tema kita, disiplin memberi. Dalam teks ini yang kita baca tadi 16 sampai 17, ada aturan atau perintah Tuhan ketika bangsa Israel dalam perayaan mereka menghadap hadirat Tuhan, mereka diwajibkan, diharuskan membawa persembahan kepada Tuhan. Janganlah ia, ini ayat 16 bagian B, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan atau masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus membawa sesuatu. Nah, kalau kita di zaman sekarang kita datang ke gereja, datang dalam persekutuan, tapi kita datang jangan tangan hampa. Kita membawa persembahan seperti ayatnya yang 17. Begini firman Tuhan ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak pernah menuntut banyak kepada kita ketika kita datang memberi persembahan. Tidak.
firman Tuhan berkata, kita memberikan sesuai dengan berkat yang sudah kita terima. Artinya, kita sudah diberkati, kita sudah punya, kita sudah diberi, baru kita bisa mempersembahkan. Artinya sesuatu yang sudah kita terima, berkat yang sudah kita terima, kita kembaliin beberapa untuk persembahan, untuk kemuliaan Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan tujuannya itu untuk mengingat bahwa Tuhan sudah membebaskan, melepaskan bangsa Israel, atau kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Itu bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya itu adalah memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur, persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca Markus pasalnya 12 ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya mengenai persembahan seorang janda yang memberikan sedikit daripada orang-orang kaya yang datang pada waktu itu memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa lebih besar yang diberikan janda itu daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena janda itu memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Dia memberikan persembahan bukan karena dia cukup atau bukan karena lebih, malah dia pun kekurangan. Saya membaca, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, tema kita disiplin memberi. Mari kita memberikan persembahan kita dengan teratur, bukan untuk pendeta, bukan untuk siapa-siapa, tapi kita memberikan untuk hormat kemuliaan Tuhan, sebagai ucapan syukur karena kita sudah diberkati, kita sudah terima berkat, maka juga kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita, dan sehingga kita dapat mengerti, memahami apa yang kita terima ini dari Tuhan, kita kembaliin juga untuk kemuliaan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.